Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Saya tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Seorang biduan, seorang penyanyi, dan saya seorang kiai. Atas dasar apa saya merasa lebih hebat dari seorang penyanyi, seorang badut, seorang pelawak? Jujur aja, siapa yang lebih baik di sisi Tuhan? Berapa banyak orang yang berbahagia dengan kehadiranku, sekalipun dengan simbol-simbol yang selalu kita kumandangkan berbagi kebahagiaan. Berapa orang yang bahagia bersamaku? Aku sudah membahagiakan berapa orang. Tetapi yang dapat aku pastikan, kemarin Silviana Yuliana ZN, ribuan orang yang dibahagiakan oleh dia. Saplek, siapa itu? Siapa namanya itu? Joni, ya, pelawak ya di panggung. Berapa banyak orang yang sedih jadi bisa tertawa. Ternyata saya tidak ada apa-apanya kok. Iya. Atas dasar apa saya merasa bangga lebih hebat dari orang lain? Saya hanya bisa menyantuni 45 orang anak yatim setiap bulannya untuk jajan mereka sehari-hari. Hanya 45 orang. Sehari ini setiap bulan menyantuni 5.000 anak yatim. Mana yang lebih hebat? Jangan pernah menganggap dirimu lebih hebat dari siapapun. Bisa saja Anda merasa hebat melihat orang itu pendosa. Belum tentu. Orang yang pendosa itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, Pak. Lalu ada, sudah diampuni kok. Itulah makanya, jadi saya kira ini perlu sekali untuk menjadi cermin bagi diri kita. Jangan pernah merasa dirimu lebih hebat dari siapapun dalam hal apapun. Ya. Yang lucu lagi, ini justru saya melihat banyak kitab-kitab kuning yang menjustifikasikan badut-badut itu ahli neraka. Betul nggak? Orang yang ngebodor, yang bikin orang tertawa terbahak-bahak, yang lucu-lucu, itu inti neraka. Nggak masuk akal. Masa membahagiakan orang lain yang tadinya suami istri sedang dalam keadaan bertengkar, ya kan, karena melihat dia melawak menjadi cair. Kok masa masuk neraka? Jadi kalau yang mencaci maki orang, yang mengkafir-kafirkan orang masuk surga gitu ya. Tapi kalau yang membuat orang bahagia masuk neraka gitu. Enggak tahu udah pakai logika apa ini semuanya. Saya nggak paham lah itu. Cuman untuk yang kedua, Habib cinta. Kenapa kok pakai logika horor yang dikedepankan dalam menyampaikan dakwah ini? Menakut-nakutin neraka, siksa yang ditusuk telinganya, yang digunting mulutnya, digunting lidahnya. Begini secara psikologi, memang kekerasan itu lebih mudah kita memaksa orang untuk menuruti apa yang kita inginkan. Ya.
untuk mendidik anak kita supaya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Gampang kok. Siapa aja cambuk. Pagi hari ter, bangun, subuh. Begitu bangunnya siang ter lagi. Pulang sekolah, sholat dulu, baru makan. Nggak bisa, maksa buang piring sekalian, sholat dulu. Dengan segala kekerasan itu memang efektif. Kita bisa mendapatkan uang Anda tuduh dengan pistol, kasihkan uang Anda, kasihkan enggak? Arloji kasihkan enggak? HP kasihkan enggak? Iya. Dengan kekerasan orang lebih cepat mendapatkan sesuatu. Itu logika semacam itu. Tetapi ingat Habib Sinta, itu keliru sesungguhnya. Kenapa kita tidak merebut hati seseorang? Kalau hati seseorang sudah kita rebut, bukan hanya jam tangan yang diserahkan, yang paling berharga pun akan diserahkan kepada kita kok. Betul enggak? Nah itulah makanya. Jadi sebenarnya tidak juga dengan bahasa yang al-wa'ad, tidak juga dengan al-wa'id, ya, tidak juga punishment, tidak juga reward, tidak juga, berimbang sajalah. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad sendiri tugasnya adalah berimbang. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira, basyiran wa nadhira. Punishment dan reward itu menjadi dua hal yang seimbang. Nah, logikanya ketika kita mendidik anak dengan kekerasan, melakukan sholat 5 waktu, insya Allah selama kita masih hidup, anak kita tidak tinggal sholat karena takut dipukul oleh bapaknya. Setelah bapaknya mati, anaknya sholat enggak kira-kira? Ketika sudah tidak ada yang ditakuti, jangan sholat lagi. Ya, makanya jadi ke depan kita dalam beragama itu jangan ditakut-takuti, ya.